Pemirsa, sosok Panca Darmansyah, ayah pembunuh keempat anaknya di Jagakarsa diketahui merupakan pribadi yang tertutup. Selain itu, Panca juga diketahui sudah menganggur selama 4 bulan. Lalu apa faktor yang membuat seseorang tega melakukan perilaku yang sangat keji terhadap buah hatinya? Kita akan membahasnya bersama pengamat sosial Devi Rahmawati. Selamat malam, Mbak Devi. Selamat malam, Mbak. Mbak Devi, ini kan polisi masih terus melakukan penyidikan untuk mengetahui motif dari pelaku. Tapi kita lihat bagaimana pelaku disebut melakukan KDRT terhadap istrinya sebelum melakukan aksi keji pembunuhan terhadap keempat anaknya. Apa analisis Anda terhadap perilaku dari pelaku ini, Mbak Devi? Ya, kita tahu di seluruh dunia keadaan manusia di bumi sedang tidak dalam kondisi terbaiknya. Karena ekor dari persoalan pandemi, lalu kemudian sekarang ada berbagai persoalan dunia yang mengakibatkan tantangan setiap keluarga, setiap individu menjadi tidak mudah. Nah, yang menarik dalam kasus ini lagi-lagi adalah bagaimana ketika seseorang sudah lagi tidak merasa memiliki daya dukung sosial, maka ketika dia menghadapi persoalan kan orang itu secara umum hanya 3 reaksinya. Dia akan bertarung menghadapi cobaan gitu ya. Yang kedua dia akan berdiam diri saja gitu ya. Yang ketiga dia akan berlari kabur gitu ya. Ada fight, freeze sama flight gitu ya. Nah, artinya ketika dia memilih kabur dengan menghabisi dirinya lalu menghabisi anak-anaknya, pertama yang ingin saya sampaikan kita perlu menunggu sebenarnya hasil dari teman-teman kepolisian. Tapi dalam berbagai literatur akademik, ketika orang tua kemudian bisa menyakiti anaknya, sebenarnya ada beberapa latar belakang. Latar belakang pertama bisa jadi justru karena dia ingin melindungi anak-anaknya dari ketidaknyamanan kehidupan sosial yang ada. Dia tidak ingin anak-anaknya menghadapi beban yang harus dia hadapi, sehingga setelah dia mohon maaf menghabisi anak-anaknya, dia juga kemudian memilih misalnya untuk menghabisi dirinya. Ini ada banyak pola yang terjadi karena faktor ingin menyelamatkan anak-anak dari kesusahan, dari kedukaan yang harus mereka hadapi kalau mereka harus terus hidup gitu ya, karena penderitaan ekonomi misalnya dan sebagainya. Nah, tapi yang menarik juga adalah kenapa kemudian belakangan angka orang yang mohon maaf menghabisi nyawa dirinya sendiri ataupun orang lain menjadi tinggi, karena kalau di masa lalu ketika kita menghadapi tantangan sosial, kita masih memiliki kerabat, sahabat, teman yang paling tidak menjadi tempat berbagi kita gitu. Oke, Mbak Devi, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini dan ulasannya terutama dari faktor psikologi, sosial, dan ekonomi, faktor mana yang kemudian menjadi determinan di kasus ini. Tapi kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Mbak Devi dari faktor psikologi, sosial, dan juga ekonomi. Faktor mana sebetulnya menjadi determinan di kasus ini? Satu lagi, kita tidak bisa menyimpulkan sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah, tapi artinya aparat dalam hal ini. Tapi artinya kita perlu sadar bahwa kematian seseorang, apalagi dalam kasus-kasus bunuh diri berdasarkan literatur, tidak ada satu faktor yang kemudian selalu menjadi hal yang dominan. Tapi dalam konteks negara-negara yang justru tingkat bunuh dirinya rendah, biasanya adalah justru ketika masyarakat bisa saling menunjukkan dukungan satu sama lainnya. Terkadang ini bukan persoalan uang. Ketika kita tahu kita dalam menghadapi masalah, tapi kita tidak merasa sendirian karena ada kerabat terdekat seperti tetangga yang kemudian bisa membantu, ini menjadi salah satu hal yang biasanya mampu mencegah seseorang untuk melakukan hal-hal yang berbahaya, termasuk menghilangkan nyawa dirinya. Kita tahu dalam kasus ini kalau tidak salah keluarga ini adalah pendatang. Nah, memang kita apresiasi misalnya aparat yang hari ini punya program misalnya polisi RW yang dimaksudkan untuk menggerakkan komunikasi sosial, karena siapapun yang ada di sekitar kita, entah itu dia pendatang atau dia orang yang sudah lama tinggal di sana, kalau tidak ada lem perekat yang biasanya harusnya dimulai oleh para pimpinan tertinggi seperti RT atau RW, maka potensi orang-orang merasa kesepian di tengah hiruk pikuk kota besar sekalipun ini
akan terus terjadi. Nah, karena memang sejak 15 tahun lalu penelitian global menunjukkan manusia-manusia di era sekarang justru adalah manusia-manusia paling kesepian yang pernah ada. Dan ini Oke. membuat siapapun itu sebenarnya tidak hanya persoalan ekonomi, sangat berpeluang atau berpotensi untuk mengalami tekanan jiwa yang kemudian bisa membuat mereka memilih aksi-aksi tidak rasional seperti menghabisi nyawanya juga nyawa orang lain. Oke, tentu kita akan terus tunggu bagaimana kemudian perkembangan selanjutnya pemeriksaan dari pelaku oleh penyidik seperti itu ya Mbak Devi. Tapi apabila kita melihat dari kasus pembunuhan 4 orang anak ini kan ada kasus penyerta sebelum anak-anak ini meninggal dunia dibunuh. Sebetulnya apa yang seharusnya bisa dilakukan untuk kemudian melindungi anak-anak yang kerap menjadi korban konflik dari orang tua sendiri? Nah, ini yang memang sebenarnya menjadi PR juga di negeri ini. Karena memang dalam banyak hal anak itu dipandang sebagai objek, tanda kutip sebagai benda yang bisa diperlakukan semena-mena oleh orang-orang dewasa di sekitar mereka. Nah, cara pandang ini memang perlu dirubah agar kemudian orang memahami bahwa anak itu adalah bagian dari kehidupan kita yang sudah selayaknya kemudian untuk dihargai dan dijaga. Nah, karena memang posisi anak yang belum mampu berpikir rasional, apalagi dalam kondisi yang masih sangat belia, tentu saja potensi mereka untuk tidak bisa memberikan perlawanan, tidak bisa memberikan perlindungan pada dirinya atau bahkan meminta pertolongan itu tentu saja menjadi rentan. Disinilah tadi lagi-lagi simpul-simpul sosial, artinya kita bisa saling memperhatikan orang yang minimal 4 penjuru kita lah, depan, samping, kiri, kanan, sama belakang kita. Kalau kita bisa membangun hubungan yang baik dengan 4 penjuru tersebut, sebenarnya hanya masalah waktu. Jangan-jangan di rumah kita, entah kita yang menjadi pelaku atau menjadi korban. Oleh karenanya sebelum hal-hal itu terjadi, yuk mari sama-sama rekatkan komunikasi sosial, bukan untuk saling gibah, bukan untuk saling mencampuri urusan keluarga orang lain, tapi untuk mengirimkan sinyal kepada orang-orang terdekat yang tinggalnya di dekat kita bahwa jangan khawatir, kalau ada apa-apa Anda masih punya teman, masih punya sahabat dan keluarga terdekat yaitu tetangga untuk bisa mencari jalan keluar bersama terhadap persoalan yang ada. Oke, karena apabila kita kembali Mbak Devi terhadap sosok dari pelaku itu sendiri disebutkan ini pelaku merupakan pribadi yang tertutup dan sedang ataupun sudah tidak bekerja. Artinya kondisi-kondisi seperti ini kemudian relate dengan kemudian perilaku yang ditunjukkan ketika kemudian memutuskan untuk membunuh anak kandungnya sendiri seperti itu Mbak Devi. Ya, memang makanya perlu ada intervensi sosial. Artinya kalau kemudian apalagi di perkotaan ya, sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengenal tetangga kita. Disinilah karena model hubungan sosial di Indonesia ini secara umum di timur adalah lokomotif gerbong, lokomotif sosial seperti RT RW atau sekarang ada polisi RW ini bisa mengambil peran tersebut untuk menyangkutkan satu dengan lainnya sehingga kalau di masa lalu, apalagi di masa-masa tradisional di pedesaan misalnya, kita nggak punya makanan, tenang aja tetangga. Kita lagi pengen berusaha mencari kerja, anak kita bisa titipkan. Sekarang bagaimana kita mau menitipkan anak atau minta garam ke tetangga? Kenal juga tidak. Nah, inilah yang dibutuhkan tadi. Intervensi sosial yang mau tidak mau semua orang dipaksa tanda kutip untuk saling mengenal karena sekarang misalnya sudah ada teknologi, ada WA group, ada segala macam ya. Mau tidak mau semua orang saling bertegur sapa gitu ya. Dan kita saling membangun alarm sosial kita. Kalau kita mengendus, ini kayaknya keluarga ini kok bapaknya misalnya nggak berangkat kerja atau apa segala macam, atau ibunya misalnya kayaknya udah nggak pernah beli sayur lagi gitu, nggak ada salahnya kita saling berbagi makanan gitu ya. Baik. Jadi ada hal-hal kearifan sosial kita di masa lalu yang sepertinya harus tetap kita pelihara dan itu sebenarnya ada dalam DNA sosial masyarakat kita. Baik, terima kasih Mbak Devi. Kita akan terus tunggu bagaimana kemudian pengusutan tuntas dari kepolisian, apa sebetulnya motif di balik aksi pembunuhan ini. Terima kasih Mbak Devi Rahmawati telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.